wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nasir dari Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Darul Hikmah Langkapurneh Bangkalan. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Bapak Dosen Junaidi MPD selaku dosen pengampu psikologi agama. Di sini kami akan membahas tentang fatalisme. Di era modern, fatalisme menjadi subjek penting dalam filsafat teologi, psikologi, dan sosiologi. Dalam filsafat, fatalisme menjadi perdebatan tentang kebebasan manusia dan tanggung jawab moral. Dalam teologi, berbagai agama memiliki pandangan berbeda tentang takdir dan kehendak Tuhan. Psikologi dan sosiologi meneliti efek keyakinan fatalisme terhadap individu dan masyarakat, termasuk dampaknya pada motivasi dan kesejahteraan mental. 3 poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama ialah pengertian fatalisme, yang kedua penyebab fatalisme, yang ketiga ialah pandangan psikologi agama tentang fatalisme. Poin yang pertama ialah pengertian fatalisme. Fatalisme adalah keyakinan bahwa semua peristiwa, termasuk tindakan manusia, telah ditentukan sebelumnya oleh kekuatan atau nasib yang tak terelakkan dan di luar kendali individu ataupun kelompok. Fatalisme sering kali dikaitkan dengan konsep takdir atau nasib, serta dapat mempengaruhi cara seseorang melihat kehidupan dan tanggung jawab moral. Dalam pandangan fatalisme, berusaha atau tidaknya seseorang tidak akan ada bedanya, karena tidak ada konsep yang bernama berusaha dalam pandangan pemikiran fatalisme. Fatalisme adalah termasuk dalam golongan pemikiran yang Jabariyah, yang memegang kepada teologi bahwa kehendak Tuhanlah yang berkuasa. Tambahan lagi, golongan fatalisme identik dengan sikap menyalahkan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian poin yang kedua ialah penyebab terjadinya fatalisme. Penyebab yang paling utama terjadinya kasus fatalisme ini tidak lain yaitu keyakinan ataupun kepercayaan terhadap takdir. Mereka yang menganut fatalisme cenderung meyakini bahwa segala sesuatu dalam hidup telah ditentukan sejak awal dan bahwa manusia tidak memiliki kendali atas takdir mereka sendiri. Namun penting untuk diingat bahwa fatalisme tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak bertindak atau tidak berusaha memperbaiki keadaan hidup kita. Sebaliknya, manusia tetap harus bertanggung jawab dan harus memberi tindakan dan keputusan mereka, bahkan jika takdir atau kekuatan yang lebih besar setelah mereka menentukan hasil akhirnya. 3 contoh kasus fatalisme yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ialah tentang hubungan. Seseorang yang memiliki pandangan fatalisme mungkin merasa bahwa keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menjalin hubungan dipengaruhi oleh takdir atau keberuntungan, bukan karena usaha dan tindakan mereka sendiri. Kemudian contoh yang kedua ialah tentang ekonomi. Seseorang yang memiliki pandangan fatalisme mungkin merasa bahwa keuangan mereka sudah ditentukan sejak awal dan tidak dapat dirubah, sehingga mereka bermalas-malasan. Kemudian yang ketiga adalah tentang kesehatan. Seseorang yang memiliki pandangan fatalisme mungkin merasa bahwa kondisi kesehatan mereka telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah, sehingga jika mereka memiliki penyakit yang serius, mereka mudah putus asa. Poin yang terakhir ialah pandangan psikologi agama tentang fatalisme. Psikologi agama memandang bahwa fatalisme merupakan aliran yang salah dalam memahami takdir. Hal ini dikarenakan aliran ini menganggap bahwa usaha manusia atas sesuatu itu sia-sia, sebab segala sesuatu telah ditentukan Tuhan, melawan ketetapannya adalah hal yang mustahil. Pada hakikatnya, manusia perlu berusaha karena mereka memiliki tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing individu. Misalnya, seorang bapak yang perlu berusaha mencari rezeki disebabkan oleh tanggung jawab yang dipikul, yaitu memberi nafkah kepada anak-anak dan istrinya. Namun sebaliknya, golongan fatalisme tidak mengambil tanggung jawab dalam suatu hal yang terjadi di sekitarnya.
Islam telah mengajarkan atas segala yang ditetapkan oleh takdir berlaku dengan melalui proses sebab dan akibat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia merupakan hasil dari pertemuan mereka antara usaha manusia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takdir dari sudut pandang agama Islam merujuk kepada suatu hal yang wujud pada kekuasaan Allah dan bersesuaian menurut fitrah atau tabiat Islam. Takdir hidup manusia telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada pengetahuannya sejak zaman azali. Kemudian kesimpulan dari pembahasan yang kami paparkan dari poin yang pertama sampai poin yang terakhir ialah fatalisme adalah suatu pandangan filsafat yang meyakini bahwa seseorang sudah dikuasai takdirnya dan tidak bisa mengubahnya. Menurut fatalisme, manusia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Begitu pula tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masa depannya atau hasil upaya yang telah dilakukannya. Dalam pandangan ini, kejadian di dunia dianggap sebagai hasil dari kekuatan yang lebih besar, seperti Tuhan, alam, atau takdir. Oleh karena itu, manusia tidak dapat mengubah atau mempengaruhi kejadian tersebut. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Amalia Nasir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.